Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini tuh tertarik banget sama kamu. Jadi kalau misalkan saat ini kamu nggak tahu siapa yang tertarik sama aku, oke, dia sebenarnya memang diam-diam tertarik sama kamu gitu. Oke, kita akan tarik energinya siapakah yang saat ini sedang diam-diam tanpa kamu sadari dia ini sangat tertarik sama kamu. Oke. Kalau aku melihat sebenarnya kamu dan dia ini masih sama-sama saling memperhatikan, atau kalau kamu saat ini sedang tidak memperhatikan siapapun, aku melihat di sini ada seseorang yang sering memperhatikan kamu lekat-lekat dalam-dalam ya. Jadi dia ini pengen tahu keadaan kamu sekarang, apa yang saat ini kamu lakukan, kamu saat ini bagaimana keadaannya, terus apa yang saat ini kamu sedang kerjakan, kamu saat ini bersama dengan siapa, seperti itu ya. Lihat di sini dia, wah, stalkingnya rajin, ya rajin banget stalkingin kamu. New love bisa jadi ini orang baru dan orang baru dan orang ini mau ngasih kamu cinta baru ya. Orang ini mau ngasih kamu cinta baru. Dia ingin meminta kesempatan ke kamu untuk memperbaiki hubungan kalian sebelumnya. Atau mungkin kemarin itu ada kesalahpahaman atau ada cekcok sedikit gitu ya. Jadi dia kayak ingin meminta kesempatan sama kamu untuk memperbaiki hubungan yang kemarin. Jadi sebenarnya orang baru, tapi kalian udah sempet kayak agak ribut-ribut dikit atau kesalahpahaman dikit-dikit gitu. Engagement, aku melihat di sini dia ingin memiliki kenaikan level dari hubungan kalian ya. Dia pengen memiliki hubungan yang lebih serius dengan kamu, seperti itu. Kodependensi. Oh, bisa jadi nih orang tertarik sama kamu tapi kamunya cuek. Ya, bisa jadi ada tingkat kecanduan ya. Kamu dianya mah nunjukin gitu loh kalau dia suka tapi kamunya cuek. Factor religius, aku lihat di sini mungkin dia orangnya religius ya, rajin beribadah, terus rajin berdoa, rajin melakukan amalan-amalan di agamanya, atau memang kalian berdua memang orangnya sama-sama religius ya, aku lihat di sini. Atau mungkin tingkat spiritualitasnya tinggi ya. Aku lihat di sini bisa jadi kamu atau dia tingkat spiritualitasnya tinggi. Involving heartbroken, sending love, karmic relationship. Ada butterfly, berarti di sini dia tuh pengen ada hubungan yang berkembang ke fase selanjutnya dengan kamu. Dia ingin menyembuhkan inner childmu, ya, atau ya kalian sama-sama punya inner child dan kalian mau sama-sama menyembuhkan inner child bersama-sama gitu ya. Ingin adanya pertumbuhan gitu lah ya di hidup kalian, di hubungan kalian ini. Aku melihat kayaknya kamu ini masih patah hati ya. Ya, aku lihat di sini kamu mungkin masih patah hati atau masih bersedih akibat dari perpisahan yang baru saja terjadi antara kamu dengan orang lamamu. Ya, kamu masih baru-barunya mungkin ya berpisah. Jadi kamu saat ini tuh lagi
dalam situasi berduka, ya merasa kehilangan atau ya habis berpisah gitulah dengan seseorang. Tapi aku melihat orang baru ini kayak ingin melampaui hambatan di antara kamu dengan dia. Jadi kamu mungkin saat ini tuh lagi membatasi diri kayak nggak mau kenal dengan orang baru atau nggak mau welcome dulu dengan hubungan baru seperti itu ya. Nah di sini dia kayak ingin melampaui hambatan itu. Dia ingin memasuki fase baru dan kayak ingin belajar tentang kamu, kemudian mempersiapkan persatuan dengan kamu, bersatu dengan kamu seperti itu. Ada cinta tanpa syarat di sini, dia tertarik banget ya berarti sama kamu, dia suka banget sama kamu, dia punya gairah loh sama kamu, dia merasa kayak kamu itu punya daya tarik gitu loh. Ya sampai-sampai dia ngerasa kayak sayang gitu sama kamu. Suka gitu sama kamu. Oke, hati-hati hubungan ini karmic relationship ya. Bisa jadi dia juga di sana punya yang lain. Ya, di sana dia juga punya yang lain orang baru ini. Ini nih orang baru ini mungkin dia punya yang lain juga ya, jadi nggak cuma kamu satu-satunya. Atau kalau misalkan di sini ternyata kamu memang belum sepenuhnya tuntas dengan orang masa lalumu, jangan-jangan kalau ini jadinya karmic relationship nih, kamu ada yang si dia orang baru ini kayak gitu ya. Jadi pastikan dulu ya kamu memang sudah benar-benar berakhir dengan orang lamamu atau tidak. Kalau memang sudah berakhir ya, nah hati-hati, jangan-jangan orang baru ini memiliki pasangan atau dia punya yang lain juga sehingga hubungan ini akan jadinya karmic relationship. Hati-hati ya, jangan sampai kamu yang dirugikan gara-gara karmic relationship. Ya, akan ada kebencian nih gitu. Ya, jadi kalau misalkan nanti kamu ketemu dengan orang baru ini atau mungkin saat ini sudah bertemu dengan orang baru ini, terus nyantol deh ya, ternyata kamu juga ternyata tertarik sama dia. Hati-hati karena ini karmic relationship, walaupun kalian saling mencintai, kalian saling memiliki ketertarikan satu sama lain, karena ini karmic ya, berarti mau nggak mau kalian akan didorong untuk saling melepas. Ya, intinya seperti itu. Jangan sampai terulang lagi ya. Jadi kalau aku lihat di sini walaupun saling suka, saling mencintai, kalau udah karmic relationship ini mau nggak mau harus melepas. Jadi sakit banget. Key on the ring, tuh kan? Ya, dia ini banyak pilihan, aku lihat. Ya, dia ini banyak pilihan sehingga saat ini tuh sebenarnya dia masih sulit untuk mengambil suatu keputusan. Apakah memang kamu orangnya atau si A, si B, si C kayak gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat kamu harus benar-benar hati-hati banget. Gitu. Ya, harus hati-hati banget. Dan hati-hati juga, kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang cukup nakal. Ya, mungkin dia mungkin circle dia juga ada yang di circle kayak anak-anak nakal gitu. Karena di sini aku lihat entah ini mungkin dijebak ya atau memang dia melakukannya ketika dia mabuk atau ya karena dia tergoda gitu ya. Ada one night stand soalnya di sini. Ya mungkin sebagian kali ya, sebagian mereka ini ada yang pernah melakukan one night stand, entah itu dengan kamu nantinya atau dengan orang lain. Soalnya di kartu ke-6. Jadi ada kemungkinan dia ini nantinya akan melakukan one night stand dengan seseorang. Oke, mudah-mudahan enggak ya. Kalau udah ceritanya buruk-buruk lebih baik nggak usah diamini. Ya nggak usah diafirmasi juga. Ya intinya seperti itu kalau aku lihat. Oke. Kita lihat dari tarotnya seperti apa dia orangnya dan bagaimana ceritanya. Dia usianya lebih tua dari kamu. Ya, dia usianya lebih tua dari kamu, terus juga kelihatannya memang orangnya lebih bijaksana ya. Lebih tua, lebih bijaksana. Terus kayaknya saat ini kayak lagi menghindari kamu nih, atau gimana nih?
justice. Ya, oke. Ya, hati-hatilah. Aku melihat memang saat ini kamu itu lagi di fase-fase baru-barunya mau move on, atau memang saat ini baru-barunya move on, gitu ya. Jadi kayak lagi ingin mengisolasi diri, nggak mau kenal dengan orang lama atau orang baru gitu. Kayak pengen sendiri aja, pengen fokus dengan diri sendiri, dengan karir, dengan keuangan, have fun dengan diri sendiri. Intinya melupakan rasa sakit dan patah hati di masa lalu deh, kayak gitu ya. Walaupun saat ini kamu kayak merasa mengisolasi dirimu, merasa kesepian ya, ya memang itu yang kamu butuhkan untuk menghilangkan rasa menyakitkan, patah hati, habis berpisah dengan seseorang. Dan tapi setelah itu ya udah, kamu ingin memulai awalan baru dalam hidupmu, kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ya kamu berdiri dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, dia lebih bijaksana. Mungkin orang ini akan lebih banyak bekerja keras ya untuk bisa terhubung dengan kamu atau mendapatkan perhatian kamu, seperti itu. Karena aku lihat kayak mungkin komunikasi kamu dengan orang ini akan adet-adetan gitu loh, apa sih, lebih banyak nggak ada komunikasinya, lebih banyak nggak ada pertemuannya, seperti itu. Ya, jadi nggak ada waktu yang cukup untuk kalian bisa barengan kayak gitu ya, dibandingkan bersamanya. Queen of Pentacle. Kalau masalah finansial, orang baru ini sebenarnya mandiri secara finansial, ya juga orangnya kalau aku lihat ya dia suka merawat diri ya. Tapi kalau aku lihat kayaknya dia ini lagi ada konflik antara pekerjaan dengan keluarganya atau orang-orang rumahnya. Ya aku lihat di sini kayak lagi ada konflik. Orangnya egois memang, pecemburu. Orangnya juga serakah, materialistis, egois, ya. Juga orangnya kayak iri hati gitu deh, aku lihat di sini. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik, bisa jadi ternyata energi orang lama ya, atau bisa jadi orang baru. Kalian situasikan aja. Kalau misalkan, loh kok ini ceritanya kayak orang lama ya, berarti orang lama. Berarti energi kamu yang aku tarik ternyata orang lama ya. Bisa jadi karena mungkin kamu belum selesai dengan orang lamamu, kamu masih sering terpikir dengan orang lama, atau memang energi orang lama ini kuat, ingin kembali sama kamu sehingga ketarik sama aku, gitu ya. Jadi kalian situasikan aja. Jadi seperti itu. Queen of Pentacles, ya, orangnya irian. Terus itu juga aku melihat bahwa dia kayak ngerasa kurang mendapatkan perhatian dari di hubungan kamu bersama dia, gitu ya. Ada ketidakseimbangan di sini secara alami di antara kamu dengan dia, karena kamu mungkin saat ini lagi fokus dengan menyembuhkan rasa patah hatimu dari yang kemarin, gitu ya. Sehingga dia ngerasa kayak ada perasaan lelah atau ketidakmampuan untuk menerima keadaan, karena kamu kayak mungkin terlalu cuek gitu sama dia, ya terlalu terlalu otoriter, terlalu mandiri, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya dia cemburu, ada rasa cemburu, ada rasa tidak aman, dan juga dia ngerasa bosan sekarang ya, entah sama kamu, tapi dia merasa terjebak dengan keadaan ini gitu loh. Dia ngerasa kayak karena kamu cuek, karena kamu kayak banyak ini itunya gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak, ih kenapa sih sama kamu kayak ngebosenin kayak gitu. Tapi dia kayak ngerasa terjebak dengan situasi yang ada. Ya dia masih tertarik gitu loh sama kamu, atau ya dia kayak nggak gampang, nggak semudah itu juga kayak pergi ngilang tiba-tiba gitu, nggak bisa. Dia orangnya posesif, dia orangnya mendominasi. Nah, inilah sebenarnya cara dia untuk meluapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Ini kayak bentuk komunikasi dia terhadap kamu, untuk posesif, mendominasi, bahwa dia memang ya tertarik gitu loh sama kamu. Sehingga mungkin membuat kamu merasa tidak nyaman ya, atau tidak aman. Kalau aku melihat di sini mungkin karakternya orangnya agak kasar ya, orangnya agak gimana ya, orangnya jahat, males, tidak menarik mungkin bagi kamu.
orangnya suka menuntut orang lain untuk banyak melakukan pekerjaan. Jadi dia orang yang suka nyuruh-nyuruh gitu loh. Orangnya ya suka nyuruh-nyuruh. Gaya pengasuhannya orangnya keras gitu ya, orangnya agak keras dalam mengasuh kayak gitulah ya, orangnya agak keras dan juga suka lalai. Kalau aku lihat sih orangnya ambisius ya, orangnya tekun, terus itu juga emang kehidupannya berorientasi pada tujuan. Kalau dia punya tujuan A, wah serius banget dia akan melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan dia gitu ya. Orangnya perencana, konsisten juga. Kalau dia udah ngelakuin A, maka dia akan konsisten ngelakuin A gitu terus. Dia orang yang suka belajar ya. Orangnya kalau aku lihat sebenarnya membumi ya atau ramah seperti itu. Oke, sorry maaf ribut. Jadi membumi, ramah seperti itu. Terus itu juga orangnya loyal sih, ya loyal. Orangnya juga bisa setia sebenarnya. Dan orang juga bisa diandalkan kalau aku lihat di sini. Ya karena mungkin dia orang yang ambisius ya, terus juga pekerja keras, jadi orangnya bisa diandalkan. Terus itu juga aku melihat kamu dan dia ini kayak memiliki rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat dalam hubungan ini. Kemungkinan kamu pun udah ada rasa-rasa ingin, kayaknya oke juga nih orang kalau misalkan mau diajak untuk berkomitmen kayak gitu. Udah mulai timbul rasa kayak ingin ya udah yuk gitu. Yuk kita berdua sama-sama kayak gitu. Walaupun ini kayak dalam tahap awal gitu loh. Ya belum sepenuhnya kayak gitu. Tapi aku melihat kayak akhir-akhir ini gairah untuk memperjuangkan hubungan ini tiba-tiba memudar. Tiba-tiba kayak ada mungkin salah satu di antara kalian tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak ngasih komunikasi, ya, tiba-tiba masih ngilang. Bisa jadi mungkin ini masih dalam tahap PDKT-an gitu loh, belum punya hubungan ya. Jadi tiba-tiba entah dia yang ngilang atau kamu yang ngilang seperti itu, sehingga kayak gairah dalam ingin memperjuangkan hubungan ini tiba-tiba memudar gitu. Sebenarnya nggak menunjukkan masalah yang serius sih di antara kamu dengan dia ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya ini hanya butuh effort aja ya. Butuh effort aja karena mungkin ya baru PDKT-an sehingga effortnya kayak tunggu-tungguan gitu. Nunggu dia aja lah yang kok ini ngabarin, tunggu dia aja lah yang ngehubungin. Nah, kayak gitu. Tunggu dia aja lah yang action kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa gairah atau kayak suasana hubungan ini kayak flat atau tiba-tiba kayak semangatnya itu hilang, ya ini karena saling tunggu-tungguan. Terus itu juga mungkin di sisi dia juga banyak pilihan, mungkin dia lagi chatan sama yang lain gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, kalau pesan dari Page of Pentacles sih ya, kamu memang perlu untuk ya udah terus aja maju sih ya, daripada kamu ragu-ragu. Jadi lebih baik melangkah aja maju gitu. Tapi kalau misalkan kamu merasa nggak, kalau misalkan dia punya yang lain ngapain aku harus berjuang gitu, ya udah mau dikata apa gitu ya. Karena justice nih, aku lihat di sini ada justice-nya reverse ya, kemungkinan memang ada pilihan lain. Oke. Six of Sword. Ya, berarti memang keadaannya memang lagi kacau ya di antara kamu dengan dia saat ini. Kayak ada keadaan saat ini kalian mengalami masa-masa sulit mungkin dalam berkomunikasi atau dalam memahami ya karakter satu sama lain atau memahami situasi satu sama lain gitu. Dan mungkin entah ini kamu atau dia merasa terlalu terbebani, merasa kayak terpenjara, hubungannya juga mandek ya, hubungan nggak berkembang secepat apa yang kalian inginkan. Mungkin bisa jadi dipengaruhi oleh jarak juga bisa, atau mungkin sibuk dengan pekerjaan masing-masing gitu, sehingga komunikasi aja kurang intim. Aku lihat di sini ya.
Terus itu juga emang ada indikasi ada pihak ketiga juga di antara kamu dengan si orang baru ini. Orang baru ini mungkin punya yang lain atau kamu punya yang lain. Seperti itu ya, sehingga mengganggu interaksi hubungan kamu dengan si orang baru ini. Terus itu juga kemungkinan hati-hati nih, ada yang sampai kawin lari. Jangan-jangan kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya sudah punya yang lain, dan dengan yang lain itu sebenarnya sudah mulai serius gitu. Cuman nih orang baru ini mengganjen aja mau cari yang lain. Tahu-tahu kamu bakalan tahu dia udah nikah lagi dengan yang lain. Aduh, hati-hati ya. Bakalan ada masa-masa kekacauan nih dalam kehidupan percintaanmu ya. Oke, sebaiknya sih kalau aku kayak gini mah ya lepasin aja lah ya. Sebenarnya kamu juga nggak perlu tahu kalau misalkan kamu di sini belum tahu dia, lebih baik sih nggak usah tahu lah. Kok aku kayak menyesal membaca ini. Tapi ya gimana, kartunya seperti ini. Queen of Wands, tuh kan, Queen of Wands. Orangnya memang ramah tamah. Jadi ke semua orang tuh hayu gitu loh. Ke semua orang tuh humble. Ke semua orang tuh ya kayak welcome, kayak gitu. Ya, dia orang yang suka berteman. Orangnya juga ramah, ya. Orangnya ya apa ya? Ya kelihatannya menarik, entah mungkin secara fisik memang menarik atau memang dari sikapnya juga kan karena ramah ya. Jadi di mata orang itu dia punya kepribadian yang menarik, banyak menarik perhatian orang-orang di sekitarnya seperti itu. Terus juga orangnya percaya diri ya. Bahkan dia tidak memiliki rasa tidak aman tentang hubungan dalam menjalin hubungan. Kalau misalkan dia sudah yakin pada A, dia akan jalani dengan A walaupun misalkan ada pertentangan gitu ya dari keluarga kah, teman-teman, ya dia nggak peduli gitu. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya? Orangnya selalu ingin merasakan, menghirup udara-udara segar dalam percintaan gitu. Jadi kalau misalkan dia sama A nih udah ngejalanin sama hubungan dengan A, tapi kalau dia misalkan aduh udah bosen deh hubungannya begini-begini aja, ngelihatnya dia lagi, dia akan cari yang lain kayak gitu. Kok ini ceritanya kayak orang kayak cerita-cerita yang kemarin-kemarin ya. Oke, jangan-jangan orangnya 11-12 sama kayak orang yang kemarin ya, hati-hati. Ya, jadi orangnya tuh masih ingin ya pilih-pilih ya, masih ingin ke A, ke B, ke C, gimana ngerasainnya hubungan dengan si A, gimana ngerasain hubungan dengan si B. Pengen selalu merasakan hubungan yang beda gitu. Yang segar dengan beda-beda orang seperti itu. Jadi orang yang sangat mempercayai dirinya sendiri atau penilaian dia sendiri gitu ya, dia nggak percaya dengan omongan-omongan orang gitu. Justice dah. Dia ngedeketin kamu, tapi dia ngedeketin orang lain juga. Bahkan mungkin dia sudah memiliki hubungan dengan orang lain. Ya, kalau misalkan dia belum menjalin hubungan dengan orang lain, ya memang ada orang lain juga. Sehingga ketika ketahuan sama kamu, lah kok gitu ya, kamu ngerasa ya nggak adil kan, kok dia juga ada yang lain. Akhirnya ya udah, di sini kamu memilih untuk pergi. Tapi kalau kamu pergi dari dia, ini orang nggak terima gitu, nggak menerima kamu pergi dari dia gitu. Dia bakalan tetap akan mengejar kamu. Menurut dia, keputusan kamu yang tiba-tiba menghindari dia ini atau pergi dari dia ini bukan keputusan yang adil gitu. Entah memang ini baru kenal-kenalan doang ya, sehingga dia ngerasa ya ngapain kamu marah, ngapain kamu cemburu, kenapa kamu harus pergi ninggalin dia, kan aku sama dia si A juga kan lagi kenalan-kenalan aja kayak gitu loh. Jadi ada iming-iming kayak gitu loh. Dia intinya di sini dia tidak mau disalahkan ya. Jadi gini sih, sebenarnya siapa sih orang yang mau di dunia ini menjadikan dirinya sebagai pilihan? Nggak ada, aku lihat. Kalaupun ada, gila sebenarnya itu. Ya, jadi orang yang ya siapa sih? Coba tanya diri kita deh. Kita mau nggak sih jadi pilihan? Ya pasti nggak mau dong. Kita maunya jadi the one gitu kan. Kita maunya jadi satu-satunya yang dia mau gitu. Sedangkan ini orang, aku lihat banyak pilihan. Entah memang dia ini memang lagi cari yang tepat atau gimana. Tapi caranya salah.
Caranya adalah ketika dia lagi ngedeketin kamu, dia ngedeketin yang lain juga gitu loh. Jadi seolah-olah kamu adalah pilihan. Nanti kalau dia nggak milih kamu, seolah-olah kamu adalah bekas gitu loh. Nah, itulah yang kamu rasakan. Nah, sedangkan dia menganggap bahwa ya kan aku baru kenalan aja sama si A. Aku belum punya hubungan juga toh dengan kamu. Ya udah kalau gitu wajar dong kamu pergi. Tapi dia nggak terima kalau kamu pergi gitu loh. Tindakanmu ini bukan tindakan yang tepat gitu menurut dia. Jadi kalau aku lihat kayak dia masih ingin menahan. Seperti itu. Duh, toksik ya. Ya nggak tahu dah pola pikir dia kayak mana, intinya kayak gitu. Ya, tindakan dia dan pola pikir dia seperti itu. Ya, kok aku lihat kayak ceritanya 11-12 kayak cerita-cerita yang kemarin-kemarin aku bacain ya. Jadi kayak orang lamamu ceritanya. Sama, mirip-mirip. Oke, seperti itulah ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Virgo dan ada Libra. Oke, situasikan aja. Ya, kalau misalkan kamu sudah bertemu dengan orang baru, tapi enggak kok orang baru ini enggak seperti ini karakternya atau tingkah lakunya enggak seperti ini. Tapi ini kayak cerita orang lama. Oke, berarti energi ini memang energi orang lama. Berarti sebenarnya yang tertarik sama kamu itu masih orang lama dan orang baru. Gitu, ya. Atau bisa jadi ya memang energi orang lama ini masih sangat melekat. Bisa jadi kamu belum sepenuhnya melupakan orang lama atau belum sepenuhnya move on. Jadi ketarik energinya. Atau ya kalau memang iya ya orang baru ini gitu juga. Bener, memang banyak pilihan. Ya udah berarti ini orang baru gitu. Ya, karena ini pembacanya general, jadi terkadang suka kecampur aduk. Ya, jadi karena aku mengambil energinya kan dari kamu. Ya, jadi tergantung dari situasi yang kamu pikirkan, yang kamu alami, yang kamu rasakan, dan energi-energi yang datang ke kamu. Kadang campur aduk gitu ya. Oke, untuk apa ini? Oh, bulan. Bulan ini bisa jadi bulan kamu dengan orang baru. Silakan disituasikan saja ya, entah bulan lahir, bulan pertemuan, bulan apa lagi, bulan ya terserah lah bulan apa. Bulannya ada November, Agustus, Juni, Oktober, Februari, September, April, Juli, Januari, dan Desember. Kemudian ini ada Shio. Shio ini bisa Shio-nya kamu atau Shio-nya dia si orang baru ya. Ada anjing, monyet, ular, macan, kambing, ayam, tikus, kelinci, kerbau, dan kuda. Kemudian angkanya bisa apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia, tanggal lahir kah atau apapun lah ya. 24, 1, 20, 3, 2, 17, 8, 21, 18, 10, 27, 31, 30, 29, 9, 7, 6, 11, 22, 13, 15, 25, 23, 28, 16, 14, dan 5. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, bisa nama, inisial, atau apapun ya. HDE PTGQVAZ YLFZRJS UBNI YMK dan W.
Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.